Fenomena kemunculan hewan dalam jumlah ribuan bahkan jutaan kerap kali terjadi di beberapa tempat. Beragam spekulasi pun bermunculan, mulai dari efek penyemprotan disinfektan hingga dugaan pergerakan tanah atau pertanda gempa bumi. Bagi sebagian orang, kerumunan hewan ini bisa menjadi masalah yang serius. Namun bagi sebagian orang lain, kemunculan hewan dalam jumlah yang banyak ini kerap kali bukan menjadi masalah yang serius. Nah, kemunculan hewan apa sajakah itu? Tornado nyamuk. Sebuah momen mengerikan yang diakibatkan oleh nyamuk di Rusia terekam dalam sebuah video. Momen mengerikan di Rusia ini terjadi saat nyamuk yang berjumlah jutaan berterbangan seperti tornado sampai menutup cahaya matahari. Terlihat bayangan hitam yang bergerak cepat, terdiri dari nyamuk yang tidak terhitung jumlahnya ini di pantai timur Kamchatka, Rusia. Kerumunan ini menimbulkan kekacauan di antara penduduk setempat. Dari kejauhan nampak seperti angin tornado biasa yang sedang melibas debu dan kotoran ke udara. Tetapi ketika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa angin tornado tersebut sebenarnya terdiri dari jutaan nyamuk. Rekaman yang diambil dari dalam mobil ini menunjukkan nyamuk yang sangat banyak berkerumun di sekitar kendaraan hingga membuat sang pengendara ini tidak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri, semoga saja diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga diberikan kewilujengan dalam kehidupannya masing-masing. Dan selalu kami menyampaikan rasa terima kasih kepada pemirsa yang selama ini masih setia menyimak, mendukung, dan memberikan support kepada channel Padepokan Gaul. Semoga saja apa yang Anda lakukan itu bisa berbuah baik, manis kembali kepada diri pribadi Anda masing-masing. Dan senantiasa juga kami belajar untuk saling mendoakan kepada para pemirsa semuanya. Jikalau ada di kesempatan kali ini yang sedang mengalami hal-hal baik itu ketidaknyamanan dalam hatinya, gundah, galau, merana, dan jikalau ada pula yang sedang sakit atau mengalami hal permasalahan yang berbeda, semoga saja diberikan solusi dari Allah dalam wujud nyata dan nantinya pun bisa berdampak positif bagi Anda semuanya. Dan alhamdulillah di tayangan video di depan tadi pemirsa ada sedikit video di mana ada jutaan atau ratusan juta dari serangga atau hewan serangga yang berwujud nyamuk yang membentuk sebuah tornado di negeri Rusia. Dan sebagai manusia yang dimana kita kadang menggunakan akal pikiran kita untuk mencari sebuah informasinya, banyak kejadian-kejadian tersebut sudah digali informasinya melalui keilmuan manusianya. Ada yang mengatakan banyak disinfektan yang sudah disemprotkan dan banyak dari hal-hal lain juga yang disampaikan. Namun di kesempatan kali ini kami ingin mencoba menguak dari sisi sudut pandang gaibnya. Seperti apa sih dari hal tersebut tercipta dan sebenarnya ada hal apa? Mengapa dari nyamuk tersebut bisa membentuk dari tornado yang sangat besar? Semoga di kesempatan kali ini tetap semangat dan tidak membawa dampak buruk bagi kita semua. Amin. Amin. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator jomblo Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas, diri sehat, baik, semangat tentunya Mas. Semangat? Iya. Oke. Kok nggak pernah kelihatan sepertinya? Kelihatan terus Mas. Oh, kelihatan terus. Ya sudah, itu aja pemirsa. Kami mohon izin, mohon doanya untuk mempersingkat durasi waktunya. Semoga ada sebuah titik terang yang bisa kita ambil sisi positif manfaatnya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semohon. Assalamualaikum. Proteksi jika gagal masuk nih penyusup yang mengaku teman sedang dilempar dari dalam atau dari luar, seluruhnya tidak langsung dilempar belajar. Semua negatif dari dalam sesat mediatornya dari luar helm semua dibersihkan, dorong semua lewat langsung. Masuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon. Salah satu gaib terkuat yang tahu dan bisa hadir ke sini bercerita tentang ratusan juta nyamuk yang bisa membentuk tornado di negeri Rusia yang saya tunjuk ini di video tersebut yang asli. Tarik Tansa. Selamat malam. How are you? Siapa kamu? Saya manusia. Saya juga tahu kalau kamu manusia. Oh, kamu tahu kalau saya manusia? Ya, kamu kira saya itu jin kan? Ya, saya bukan jin, saya manusia itu. Anda golongan apa ini? Siluman. Siluman. Asli siluman atau bukan? Atau perubahan dari gaib lain ke siluman? Saya golongan jin. Jin. Jujur kamu di sini. Ya, kalau berbohong sakit yang otomatis amatan tubuh terbelah. Proteksi garansi. Iya. Saya Halo. bukan siluman. Kamu apa jujur? Saya golongan iblis. Tambah terpotong kalau kamu bohong. Assalamualaikum. Iya, saya emang golongan iblis. Buat apa ini? Nih, tempat orang-orang ganteng, orang-orang cantik berkumpul. Sama tempatnya makhluk gaib untuk berkomunikasi. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Banyak dari golongan-golongan saya hadir ke sini. Ngapain? Datang ke sini. Ngapain? Entah itu menyerang kalian. Terus? Ataupun kalian mengajak ngobrol seperti gini. Oh. Buat apa kamu seperti itu? Oh. Tidak ada gunanya di dunia manusia. Mengusik saja kamu kehidupan kami. Oh, maaf, saya mengganggu waktumu di Sangat sini. mengganggu sekali. Iya. Saya harus mohon maaf. Begini, saya sebagai manusia ingin mencari tahu, menggali sebuah informasi dari kejadian jutaan atau ratusan juta nyamuk yang membentuk tornado di negeri Rusia. Kok kamu yang hadir? Kalau saya tidak mau memberitahu, mau apa kamu? Ya sudah, atau ya proteksi lah. Proteksi, harus jujur, harus berbicara. Allah. Apa ini? Oleh-oleh nanti. Kamu yang bekerja atau bukan sebenarnya? Ya, saya salah satu yang bekerja di peristiwa itu. Oh, ingat resikonya loh ya kalau kamu berbohong. Saya tidak berbohong. Saya salah satunya. Banyak juga dari golongan siluman yang bekerja. Siluman itu masih terikat dengan golongan iblis seperti kami. Oh, ada berarti yang terkuat ini. Saya tidak bisa bilang saya yang terkuat. Yang terkuat di sana dalam peristiwa itu banyak. Dari Bukan golongan hanya apa? saya saja. Golongan apa yang terkuat? Golongan iblis. Oh, iblis. Seperti Anda ini. Ya. Berapa tandukmu, Mbah I? Tidak perlu tahu kamu. Loh, saya mau tahu. Ya. Berarti kalau saya mengetahui tandukmu kan minimal saya mengetahui kepangkatanmu. Di titik mana sih kekuatan? Kan begitulah. Kamu bertanya seperti itu, seolah kamu mengetahui segala apapun pangkat di dalam golongan iblis. Enggak. Lah makanya kan saya tanya dulu. Berapa tanduknya? Jujur. 5. 5. Berarti udah lumayan tinggi dong. Belum. Kamu tahu saja. Memang saya nggak tahu kok. Itu masih kelas rendah. Oh, masih rendah. Kalau yang tinggi biasanya nyampe berapa? Di atas 20. Wih. Itu sudah menginjak golongan iblis. Yang kekuatannya sudah tinggi. Oh. Jadi itu kekuatan dari golongan iblis. Kepangkatannya ya jelas berarti. Itu bukan kepangkatan. Terus apa? Tapi hanya keilmuan saja. Oh. Kepangkatan di dunia iblis bukan seperti itu. Tetapi saya tidak mau menyebutkannya. Kenapa?
Ya sudah, gak usah. Saya mau tawel itu aja. Terus kamu juga belum berkenalan sama saya. Siapa? Apa punya nama apa enggak? Tidak. Enggak punya. Berapa usia Anda di dunia manusia sih? 2700 tahun. Dulu tercipta dari hal apa? Atau dari api kamu? Tidak. Tidak. Dari golongan iblis. Dari leluhurmu maksud kamu? Benar. Oh. Anda itu kurang kopi kayaknya di sini ya. Ini kasih kopi ya. Apa itu kopi? Kenapa? Bukan minuman kami itu kopi. Minuman apa? Susu. Bukan. Lalu terus apa? Teh, jus, apa? Minuman yang kamu sukai dan tidak membawa dampak buruk dalam jasad mediatornya. Saya mohon dihadirkan. Oh Allah. Ini baru makanan saya dan minuman saya. Oh begitu. Kalau saya kan cukup kopi aja enak kok ya. Minuman apa itu? Weh, hitam manis itu loh. Minuman itu seperti ini. Kamu juga dulu pasti pernah minum seperti ini. Apa itu? Ya, minum-minuman Heeh. yang bisa membuat manusia-manusia jika meminumnya pikirannya melayang-layang. Oh, minuman itu keras itu. Yang keras itu es batu. Bukan, bodoh sekali kamu. Saya kira es batu kan keras toh ya. Es batu itu keras loh, bisa menjadi minuman. Santai ya, santai lah di sini. Saya gak mau menyakiti kamu kok ya. Begini, Mbah. Tak panggil apa ini enaknya? Kita jagung-jagungnya. Ya terserah kamu. Mbak I ya. Apa itu Mbak I? Mbak Iblis. Oke. Mbak I. Sebenarnya itu yang terjadi dari peristiwa banyaknya jutaan atau bahkan ratusan juta nyamuk itu bisa membentuk suatu fenomena Fenomena tornado. apa? Tornado loh. Itu ada sebuah tayangan video yang viral di dunia manusia. Itu sejatinya kayak apa sih prosesnya? Itu kan nyamuk kan hewan nyata toh. Ya nyata. Kok kamu mengatakan mengklaim kamulah yang bekerja? Gimana ceritanya? Tolong diceritakan lah. Gampang sekali. Buat golongan iblis untuk mengatur skenario seperti itu. Membuat peristiwa nyamuk ataupun serangga yang berkumpul menjadi satu untuk membuat kegaduhan dalam berbentuk angin, di mana angin itu jika dilihat manusia seperti angin tornado, angin yang sangat besar, mudah sekali bagi golongan kami untuk serangga ataupun hewan-hewan yang bisa terbang. Dari golongan kami mengutus golongan siluman-siluman untuk berkomunikasi dengan raja-raja, serangga-serangga ataupun raja nyamuk yang ada di daerah itu. Jika dari raja seekor hewan sudah golongan siluman yang kami utus untuk menundukkannya, dari situlah kejadian itu. Raja dari si hewan itu akan mengutus anak-anak buahnya untuk bekerja seperti itu. Berkumpul menjadi satu. Membentuk angin yang sangat besar. Jika dilihat manusia itu seperti angin tornado. Jadi begitu peristiwanya. Secara nyata itu bermula dari gaib. Dari ternyata pasukan Anda Mbah Siluman. Kan begitu toh. Mengutus dari raja-raja. Berarti hewan-hewan itu yang, mohon maaf, hewan-hewan terbang dari serangga, jenis serangga itu memiliki raja, ratu gitu. Pasti semuanya. Saya pun pernah mendengar soalnya sudah manusia ada yang namanya ratu lebah. Banyak. Apapun, bukan hanya hewan itu saja. Tetapi semua hewan jika itu akan mengalami peristiwa ataupun membuat kegaduhan, itu pasti dari raja-rajanya yang masih fasik seperti kami dipanggil, disuruh bekerja. Untuk membuat kegaduhan, tak itu di daerah atau membuat kegaduhan langsung di dunia manusianya. Jadi begitu. Oke, jelas. Bel minum. Saya itu melihat kamu tampan kayaknya ini. Ya memang saya tampan. Karena Mas dalam jasa rekan saya. Jangan pede dong. Ini teman saya biar ganteng. Apa ini? Jujur, Allah. Kalau kamu jujur nyaman. Assalamualaikum. Walaupun sejujur-jujurnya saya tetap jika berdampingan dengan golongan cahaya, tetap tubuh saya akan masuk panasan.
Kamu itu bodoh sekali. Saya juga tahu, saya juga begitu biasa aja loh. Lepaskan ya. saja. Kenapa? Kalau kamu jujur sembuh, assalamualaikum. Tolong jangan disakiti, jangan dibuat berat energinya. Shallallahu alaihi Muhammad. Peringan itu kok ya. Masih berat ini kepala saya. Kamu itu. Oke. Terus begini. Saya mau dekat-dekat dengan Anda. Wih, jangan begitu lah. Tak dekat. Jangan begitu gimana? Kita dekat kan Kamu belum komunikasi. mengetahui rasanya menjadi goib Iya. dari golongan iblis yang dikalungkan dengan golongan cahaya. Oh. Pasti akan berbenturan energi kami. Oh, begitu. Ya. Mohon maaf. Tapi kamu tahu resikonya loh. Tadi ada senjata-senjata menjadi perisai. Saya mengetahui jika kamu bisa melihat secara mata rohani jika kamu sudah terbuka. Golongan cahaya di belakang saya, samping kanan saya, kiri saya. Atas saya ini sudah membawa senjata jika saya berbohong. Ya alhamdulillah begitu. Santai ya, Mbah I. Terus begini. Golonganmu mengutus para siluman untuk memerintahkan daripada raja-raja hewan-hewan tersebut. Sebenarnya dari kejadian itu hakikatnya itu seperti apa sih? Hakikat dari kejadian itu pasti di suatu negara. Tidak usah terlalu besar di suatu negara. Di suatu daerah tempat itu yang mengalami peristiwa dari serangga yang sangat banyak. Membentuk seperti angin tornado itu. Banyak warga-warganya ataupun manusia-manusia yang ada di daerah itu banyak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agamanya. Walaupun mereka tidak mempunyai agama banyak di sana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta tidak akan menyukai jika orang-orang seperti itu berbuat yang tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi sudah itu melanggar jauh. Yang dilanggar itu dalam hal apa di dunia manusianya? Dosanya misalnya riba atau hal zina atau apa sih sebenarnya? Banyak di sana kemaksiatan. Contohnya dari kemaksiatan seperti yang saya minum ini, mabuk-mabukan, kemudian berzina itu juga banyak. Bukan hanya berzina sesama lawan jenis saja, tetapi sesama jenis yang ada di sana itu juga banyak. Bener kamu nggak bohong itu? Ya, dari segi orang-orang penting yang ada di suatu daerah itu juga menganggap perbuatan seperti itu adalah hal yang sudah biasa, hal yang sudah diwajarkan bagi masyarakat yang ada di sana. Dari situlah di samping dari golongan kami memberikan azab. Walaupun bukan dari golongan malaikat langsung yang bekerja. Tetapi nantinya jika azab dari kami, peristiwa yang kami buat dari manusia-manusia di sana, tambah ngawur, tambah melenceng jauh dengan hal-hal seperti itu. Bukan dari perbuatan saya saja yang bisa membuat peristiwa seperti itu. Tetapi angin yang sangat besar tidak bisa dibendung. Di dalam teknologi apapun itu akan ada di situ. Jadi mulanya dan yang bekerja bukan dari golongan kami. Jadi hakikat dari peristiwa serangga atau nyamuk yang bisa membentuk tornado tersebut itu dari Allah. Itu kan dari Allah semua peristiwa kan? Ya. Ternyata itu diutusnya dari golongan kamu lalu mengutus siluman. Saya mengutus siluman. Iya, lalu siluman itu mengutus raja-raja tersebut, raja-raja hewan kan, untuk membuat peristiwa tersebut. Karena telah melampaui batas mereka berarti. Iya. Itu masuk peringatan atau sudah azab sebenarnya? Itu peringatan kecil. Peringatan kecil. Lah mengapa peringatan kok yang membawa itu dari golongan Anda bukan golongan malaikat? Ya ada. Dari golongan kami. Kenapa yang bekerja? Karena dari manusia-manusia yang ada di sana. Itu di dalam tubuhnya. Ataupun bangunan yang sudah berdiri banyak. Ataupun tanah-tanah yang ada di sana. Yang sudah dimiliki orang-orang di sana. Itu juga dari manusia-manusia. Entah itu membelinya. Ataupun di dalam tubuhnya. Dari golongan kami yang bekerja apapun di suatu daerah itu. Maka disitulah
Bebarengan dengan peristiwa itu, dari golongan kami juga mengambil upah yang ada dalam tubuh manusianya. Entah itu dalam segi hartanya, dalam hal dia mempunyai tanah, di mana tanah itu entah itu ditanami tumbuhan, ataupun dari tanah itu dia memakai tanah itu untuk peternakan mereka. Dari kejadian itu kami menyerang semuanya, entah itu tanaman yang ditanam ataupun peternakan yang ada di sana. Dan kami juga banyak memasuki rumah-rumah di mana rumah itu belinya dari golongan kami. Ada golongan kami untuk membeli bangunan-bangunan itu. Kami memasuki rumah-rumah itu, membuat sarang, menyelinap ke rumah itu, itu menyengat itu juga banyak. Jadi kenapa Anda yang diterjunkan dari Allah untuk bekerja karena kamu pernah membantu gitu? Ya. Dan ini saatnya mengambil upah. Setidaknya dimulainya begitu kah? Bukan mengambil upah secara total. Tapi hanya sebagian saja di dalam jasad manusia yang saya bantu. Sebagian yang pernah kamu bantukan, wabil khusus di harta-harta tadi yang sudah menjadi tanah, pernah dibantu dari golongan kamu, tanah tersebut ditanami, lalu tanamannya kamu serang tadi. Peternakan pula seperti itu, peternakannya yang kamu serang. Ya. Rumah-rumahnya juga. Terus begini, lah mengapa Anda ini kok menyerang daripada harta-hartanya? Lah apakah dari manusianya enggak kamu selesaikan juga atau bagaimana sih prosesnya? Tolong diceritakan. Secara manusianya kami menyerang bukan dari peristiwa yang kami buat itu. Yang kami serang dari peristiwa serangan yang sangat banyak, membentuk seperti angin tornado. Itu hanya yang saya sebutkan tadi. Tetapi secara manusianya akan kami serang secara pikiran mereka. Secara pikiran mereka yang Anda serang. Oke. Entah itu ketakutan-ketakutan akan ditemui di akal pikirannya. Ataupun dari hewan ataupun tumbuh-tumbuhan yang kami serang akan membuat mereka merendah sendiri. Merendah dalam arti tubuh mereka akan terkoyak dengan pikiran yang habis. Karena dari golongan kami sudah membuat peristiwa itu. Dari energi manusia yang sudah habis, pasti dari manusianya akan berkelimpangan sakit ataupun akan mati. Prosesnya pengambilan. Karena dari peristiwa itu, kami menyerang entah itu bangunan, entah itu tanaman, atau peternakan secara total, bukan setengah-setengah, tapi akan kami habiskan. Astagfirullah Rabbi. Jadi kami akan menyebar, bukan hanya di suatu daerah itu saja, tetapi banyak daerah yang akan mengalami peristiwa seperti itu. Jika peristiwa itu sudah menimbulkan kegaduhan di orang-orang yang ada di sana, energi hitam tercipta. Dari situlah orang-orangnya akan kami ambil semuanya. Berarti prosesnya dimulainya dari situ, dari harta-harta yang pernah dibantukan dari golongan kamu lah intinya. Lalu nanti perlahan-lahan ke manusianya yang kamu bantukan juga. Oke, jelas berarti konteksnya di sini. Nah terus begini, kejadian tersebut itu tercipta ataupun terlaksana. Kalau dari manusia kan ada waktu toh, ya, antara siang malam. Di kejadian tersebut itu kan di sore hari. Bukan. Semenjak pagi hari, dari golongan kami sudah berkumpul. Tetapi bertambahnya waktu, bertambahnya jam. Dari golongan siluman yang sudah mengutus dari raja-raja serangga itu berkumpul menjadi satu. Dari sore harilah itu titik puncaknya dari golongan-golongan serangga yang bisa terbang itu berkumpul menjadi satu sehingga bisa membuat seperti kilat manusia seperti angin tornado. Jadi gitu. Puncaknya di sore hari, peristiwa awalnya di pagi hari. Jelas di sini berarti tak beda. Lalu begini, saya sebagai manusia ini Mbah I, ada kan masih bertanya toh, lah hewan itu hewan nyata. Hewan kan memiliki entah itu roh atau nyawa kan bahasanya begitu. Ya pasti. Lah Anda sendiri kok dengan mudahnya
memerintahkan hewan tersebut melalui siluman. Nah, padahal siluman itu gaib loh. Ya. Kayak apa sih? Pasti Ceritanya kayak apa? peristiwa yang bisa membuat orang seperti itu. Membuat peristiwa seperti hewan-hewan membentuk angin tornado. Dari hewan-hewan itu pasti mempunyai nyawa. Pasti. Jika dari rajanya sudah kami kuasai, anak buahnya dipanggil dari sang raja itu pasti akan berkumpul. Dari situlah, jika dari sang anak buah sudah berkumpul, dari golongan siluman ataupun dari golongan-golongan cicin fasik yang lainnya, yang masih bawah tingkatan kami, yang masih kami ikat sesuai dengan perjanjian golongan kami, itu pasti satu-satu masuk ke dalam hewan itu. Oh, berarti roh hewan tersebut sudah tercampur dari golongan Anda juga? Ya. Oh, gitu toh. Seperti halnya kalau di Nusantara ini, jika ada serangan-serangan santet, entah itu menggunakan hewan, di mana hewan itu bisa nyata dilihat manusia, itu prosesnya juga seperti itu. Oh. Memang itu sebenarnya hewan asli, hewan nyata. Tetapi dari golongan kamilah yang bisa bekerja sehingga hewan itu bisa masuk ke dalam rumah, bisa menggigit. Entah itu orang-orang yang jadi incaran dari golongan-golongan kami. Dan rohnya ada taklukan tadi berarti? Ya. Dengan peperangan atau enggak? Tidak. Loh. Buat apa? Kok mudah sekali Anda menaklukkan hewan tersebut? Jika dari golongan rajanya saja masih fasik, pasti anak buah atau pengikutnya juga masih fasik. Itu mudah untuk kami susupi. Oh, jadi gitu ya ternyata. Sambil diminum lah, santai Mbak I. Terus begini Mbak I, Anda sendiri pernah membantu manusia-manusia di sana seperti itu kan ya? Lalu begini, Anda sudah memulainya dengan cara proses seperti itu pun Anda bekerja itu ada perintah dari Allah atau bukan? Ada jelas. Ada. Pasti ada. Semua itu di dunia ini pasti sudah dikehendaki oleh Allah begitu? Ya, benar sekali. Ya itu pemirsa, apapun yang terjadi di muka bumi ini itu pasti dikehendaki oleh Allah kan. Nah terus begini, kadang-kalanya manusia itu kan ya menggunakan akal pikirannya. Wah ini gara-gara misalnya kami di saat kemarin ada sebuah peristiwa virus yang besar lalu menyemprotkan pestisida. Itu dari sisi manusia, sudut pandang manusia. Virus apa? Yang Corona. Ya. Apakah itu sisi pandang manusianya itu ada sebuah kebenarannya atau sama sekali nggak ada? Maksud Anda seperti apa? Dari manusianya itu kan menyampaikan mengapa terjadi hal demikian. Karena dari kemarin ada suatu peristiwa penyemprotan disinfektan untuk menjauhkan dari virus-virus tersebut. Lalu dari serangga-serangga itu kan mungkin tidak memiliki tempat kan begitu. Itu dari sisi manusia keilmuannya. Apakah ada enggak sangkut pautnya dengan Anda ini dari sudut pandang manusia dengan Anda kebenarannya ada enggak? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Ya benar kamu loh, jujur kamu di sini. Mengapa kok tidak ada? Karena apapun peristiwa, termasuk peristiwa besar yang tahun-tahun kemarin sudah dijumpai di seluruh negara. Di dunia itu. Walaupun manusia mengandalkan apa yang kamu maksud tadi, disinfektan, supaya dari golongan kami tidak ada. Tidak benar adanya. Tapi karena dari golongan kami, hingga di seluruh negara itu bisa pergi. Bukan karena itu. Jadi itu ya ternyata nggak ada sudut pandang sama sekali sisi manusianya. Tidak ada. Itu belum seberapa. Oke. Buktinya, nyatanya seluruh dunia menggunakan seperti itu. Tetapi virus-virusnya masih menyebar, tambah banyak pada tahun-tahun kemarin. Ya memang kenyataan faktanya yang terjadi seperti itu. Di sini pemirsa kami pun menekankan, kami tidak mengambil kebenaran mutlak. Kami itu menggali informasi. Kan kamu iblis juga kan kadang pandai berbohong, toh? Ya jelas. Kalau kamu berbohong di sini dan mengambil sesuatu, kamu tahu resikonya. Saya mengetahui resikonya. Golongan iblis memang ditakdirkan untuk berbohong, untuk menyesatkan manusia. Tetapi dari golongan kami juga mengetahui waktu dan tempat di mana kami berbohong. Jadi gitu, nggak sembarang tempat, nggak sembarang waktu gitu.
Terus begini yang saya tanyakan Mbah I kepada Anda. Dari peristiwa itu, ada nggak sih rujukan di mana nanti jikalau terkena serangan seperti itu akan menjadi wabah penyakit bagi manusia-manusia yang menempati di wilayah sana? Ada. Penyakit apa yang akan terjadi? Bukan hanya peristiwa itu saja, tetapi dalam peristiwa yang kemarin baru terjadi. Walaupun dari yang dulu, tidak. Dari kejadian yang kamu tanyakan tadi. Oh iya, yang serangga itu. Itu juga akan membuat di seluruh daerah itu, ataupun dari daerah-daerah yang dilewati dari peristiwa itu akan terkena penyakit yang dimana penyakit itu bahkan manusia akan bersusah payah untuk mencari obatnya. Tetapi jika sudah mendapatkan obatnya, dari penyakit itu tidak akan bisa disembuhkan. Loh, kok bisa begitu ya? Manusia susah payah mencari obatnya. Loh, kalau sudah ditemukan kok malah tidak bisa sembuhkan, itu kok bisa begitu? Sudah ditemukan. Itu hanya di pikiran akal manusia. Dia mengklaim bahwa obat yang dia temukan ini bisa mencegah penyakit yang akan terjadi nantinya jika penyakit itu akan sudah ada di seluruh negara itu. Oh, dari akal pikirannya begitu kemampuannya. Tetapi dari golongan kami tidak akan bisa disogok dengan obat itu. Wih, kok bisa sih? Terus begini, dari kejadian tersebut, bagaimana solusinya supaya misalnya ini ada sebuah wilayah atau sebuah negeri terhindar dari malapetaka hal seperti itu? Apakah manusia itu harus menyiapkan sebuah makanan ritualan bagi kamu atau harus menyiapkan berdoa? Kan kami diizinkannya hanya untuk berdoa kepada Allah. Ya kalau gitu. di sana memberikan makanan, ya tidak perlu. Terus golongan kami sudah banyak di sana. Tanpa dikasih makanan dari golongan kami siap membantu di daerah sana. Solusinya kayak apa supaya sebuah negeri atau sebuah solusi wilayah? Untuk di sana tidak ada solusi. Yang benar kamu. Buat apa kami memberikan solusi pada mereka? Nah, kenapa kok bisa begitu? Mereka jika saya kasih solusi tidak akan bisa menjalankannya. Secara kepercayaannya saja itu sudah berbeda dengan kalian. Nah kadang kan manusia itu bagaimana mencari solusinya kan begitu toh. Apa nggak ada solusinya? Misalnya nanti terjadi di Nusantara hal seperti itu yang ternyata Anda yang bekerja secara ya kalau di Nusantara berbeda. Caranya kayak apa supaya terhindar? Ya kalau di Nusantara itu kan banyak agama yang seperti kalian. Di mana agama yang kalian belum? Itu kan mengajarkan disuruh kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang benar itu ya kembali ke jalan yang lurus. Jalan kepada Sang Pencipta dengan benar juga. Oh gitu. Nah, manusia kan ya berjalan ke jalan yang benar dan lurus tuh ya. Siapa bilang? Saya. Itu kan kata mereka. Yang kami lihat walaupun dia berkata sudah berbuat sesuai dengan jalan yang benar dan jalan yang lurus. Itu kan hanya tulisannya saja. Di dalam hatinya tidak seperti itu. Banyak di dalam hatinya ada golongan kami semuanya. Oh gitu ternyata. Terus begini, kadang-kala manusia di keadaan zaman sekarang ini dengan kecanggihan teknologinya, mereka kan ya bisa pergunakan toh untuk mencari sebuah solusi, kan begitu toh? Ya. Apakah teknologi tersebut tidak mampu untuk? Ya kalau saat-saat ini masih mampu dan masih bisa berlaku. Terus? Karena dari golongan kami masih diizinkan untuk bekerja dari manusia-manusia di sana ataupun teknologi-teknologi yang di sana ataupun di seluruh dunia ini. Oh. Tetapi nantinya saya tidak mengetahuinya. Berarti ada kemungkinan teknologi tersebut tidak akan bisa menjadi sebuah solusi. Kan begitu, ada kemungkinannya yang kamu sampaikan. Ada. Jika golongan kami sudah ditakdirkan untuk tidak membantu manusianya. Ya sudah. Golongan kami tidak akan membantu dan teknologi yang akan dia gunakan tidak akan bisa berlaku. Tidak berfungsi begitu semestinya. Oke. Terus begini yang agak menarik bagi saya. Tapi golongan kami
nantinya jika dari golongan kami tidak diizinkan untuk membantu teknologi-teknologi ataupun apapun yang ada di dunia, dari golongan kami akan mempunyai tugas berbeda. Apa itu? Untuk melawan kalian-kalian yang ada di Nusantara ini. Wih, saya nggak bisa apa-apa. Kalian dan yang orang-orang di Nusantara ini yang ada di agama kalian. Oh, jadi itu nyambung ke rangkaian daripada akhir zaman itu. Ya. Jelas. Itu tugasmu setelah selesai di teknologi kan? Ya. Oke, terus begini. Dari kejadian tersebut, harta benda, korban jiwa ada disampaikan, disebutkan. Lah kan tetapi begini. Kadang kalanya manusia, mengapa kok mereka itu tidak menemukan sebuah solusi yang kamu sampaikan tadi kembali kepada Allah? Ada nggak sih penghalang-penghalang manusia mendapat sebuah solusi tersebut? Ya pasti ada. Karena di dalam tubuh manusia itu kan banyak dari golongan-golongan kami. Jika semakin banyak, semakin menumpuk, semakin mengerat di dalam jasad manusia. Manusia itu untuk mendapatkan solusi yang terbaik, mendapatkan hidayah yang dibimbing langsung dari golongan cahaya, itu ya susah untuk masuk dalam jasad manusia. Oh, begitu. Akan ditolak mentah-mentah. Wih. Walaupun solusi itu terbaik, tapi akan ditolak karena dari golongan kami yang menolaknya. Terbaik dari Allah begitu maksudnya. Kan ditolak oleh manusianya. Oke. Jelas, sambil diminum. Nyantai di sini. Terus satu hal nanti yang akan saya tanyakan. Sudah minumnya? Sudah. Dan itu kan terjadi beberapa minggu yang lalu. Bukan hanya minggu kemarin saja. Tetapi sudah berbulan-bulan yang lalu itu sudah banyak. Itu. Jadi begitu. Berarti itu semua pertanda-tanda tadi yang kamu sampaikan begitu. Oke. Iya. Lalu tugas Anda selanjutnya apa? Setelah membuat hal seperti itu. Tidak perlu tahu kamu. Nah, kenapa? Itu rahasia bagi golongan kami. Loh, kok bisa begitu sih? Ya, saya juga mau yang tahu. Pasti inti tugas yang akan kami jalani ke depannya membuat semakin banyak energi-energi hitam yang tercipta, entah itu di Nusantara ataupun di suatu negara sana. Semakin timbul kekacauan, semakin timbul banyak energi hitam golongan kami. Jadi itu tugasmu, intinya sekarang ini yang kamu jalankan. Sebelum kamu berpisah dengan saya, kamu ada nggak pesan bagi saya? Pesan kamu? Ada. Apa? Tidak usah kamu mengusir golongan kami yang ada di sana. Kenapa? Cukup saya saja. Kenapa? Apa pada marah kepada saya? Kamu cukup mengganggu bagi kehidupan kami yang ada di sana. Terus? Itu pesan saya. Ultimatum itu namanya. Ya. Lucu ini Anda Mbak I. Perawakan Anda itu menakutkan, menyeramkan nggak? Ya jelas. Golongan iblis. Apa ini tubuh saya sakitan semuanya ini. Terima kasihlah atas informasinya yang kamu sampaikan. Sebelum kamu pergi, kotoranmu itu bersihkan, keluar semua itu. Allah. Yang pernah kamu minum jam sisa tertinggal di laci, keluar. Kenapa kamu menyuruh keluar? Kamu terikat. Ini ada rantai. Ikat itu semakin kuat, semakin erat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa saya diikat? Saya tidak berbohong di sini. Enggak apa-apa. Kamu pulang ya ke tempatmu ya. Tidak mau. Tempat ternyaman. Tidak mau. Mau. Semakin kuat, semakin erat. Sallallahu alaihi Saya minta Muhammad. bantuan. Saya mau dilempar. Semuanya langsung. Unsur mediator ini semuanya keluar, langsung dilempar. Allah. Masuk. Terkunci di sana. Allah. Efeknya hilang muap. Allah. Hilang. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya komunikasi kami di kesempatan kali ini. Dan pesan-pesannya sedikit tadi sampaikan bahwasanya segala sesuatu itu semua bersumber dari Allah. Namun yang bekerja itu dari golongan apa dan
yang selayaknya kita laksanakan itu seperti apa. Dan semoga saja di kesempatan kali ini kita selalu dibimbing oleh Allah untuk menjalankan kehidupan kita dalam rangka menaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kami pun menyampaikan kembali dan mempertegasnya bahwasanya kami di sini menggali sebuah informasi dari sudut pandang gaib. Jikalau ada kebenaran itu bukan dari kami. Jikalau banyak kesalahan, kekurangan itu dari kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kebenaran itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala dan semoga bisa menambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin pula menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.